Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Sir Awal. How's life? I hope everything is going well. Oke, kali ini kita akan belajar satu konsep yang sangat penting, apa yang saya sebut dengan konsep menghalalkan yang haram, gitu ya. Atau tepatnya kita akan belajar tentang penggunaan kata kerja ditambah ing atau ing form bentuk ing dengan kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membagikan slide-nya. Baik. Oke. Here we go. Let me show you the slideshow. Oke. Jadi konsepnya adalah menghalalkan yang haram. Sekali lagi, apa yang kita ingin pelajari di sini adalah bagaimana penggunaan kata kerja ing dengan kata kerja bentuk ketiga. Saya sekedar mengingatkan bahwa di awal-awal video VNV English, saya mengatakan kepada Anda semua bahwa haram hukumnya kata bantu bertemu dengan kata kerja. Misalnya sering kita mengatakan sering mendengarkan orang mengatakan I am go, begitu ya. Jadi ketemu dengan go itu tidak boleh, itu haram hukumnya, tidak boleh. Atau mengatakan you are it, itu juga salah, tidak boleh. Jadi kata kunci yang saya sampaikan, jadi kata kunci ini karena saya sering mendengarkan orang berbicara seperti itu, bahkan murid-murid saya, dan karena sudah terbentuk seperti itu sulit untuk dirubah. Sehingga sejak awal saya ingin mengatakan bahwa kata bantu itu tidak boleh ketemu dengan kata kerja. Pertanyaannya adalah bagaimana cara, kalau dia tidak boleh, bagaimana cara supaya boleh? Atau kondisi apa saja mereka boleh bertemu? Nah, jawabannya adalah ada dua cara yang kita bisa lakukan untuk menghalalkan pertemuan kata bantu dengan kata kerja. Kalau muda-mudi misalnya tidak boleh berpegangan sebelum menikah, maka ada cara untuk menghalalkan pegangan itu, yaitu dengan menikah. Maka kalau dalam bahasa Inggris, tidak boleh ketemu kata bantu dengan kata kerja. Nah, ada cara menghalalkannya. Atau mungkin kita bisa mengatakan ada cara yang kita bisa lakukan supaya keduanya halal bertemu. Apa itu? Yang pertama adalah kata kerjanya ditambah ing. Jadi kata kerjanya ditambah ing, seperti ada kata raining, running dengan talking. Jadi talking. Jadi kita tidak baca L-nya, talking. Jangan ya talking. Kemudian menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Contoh misalnya born, kata bear, kemudian taught dan proposed. Ya, dia melahirkan, taught mengajar, proposed mengajar. Tapi karena ini bentuk ketiga, maka born dilahirkan, taught diajar, proposed itu dilamar. Selain bermakna bisa juga bermakna Jadi born terlahir, taught tidak enak diterjemahkan terajar, kan tidak enak. Kemudian proposed terlamar juga tidak enak. Jadi kata kerja ketiga itu secara umum bermakna dua di atau ter. Silahkan dirasa-rasa saja yang mana yang bisa, karena tidak semuanya bisa bermakna ter. Contoh apa yang ada di sini. Jadi saya ulang bahwa dua cara yang kita bisa lakukan untuk mempertemukan kata bantu dan kata kerja, yaitu verb ing atau verb 3. Jadi sekali lagi saya ulang, kata bantu hanya akan bertemu dengan kata kerja ing dan kata kerja 3. Dan tidak mungkin bertemu dengan kata kerja pertama dan kedua. Jadi saya ulang bahwa kata to be itu tidak mungkin bertemu dengan kata kerja pertama dan kata kerja kedua. Mereka hanya bisa ketemu dengan verb ing dan verb 3. Mohon diingat ini. Nah, pertanyaannya pertama adalah bagaimana apa contoh atau bagaimana apa makna kalau kita menggunakan verb ing? Ini bermakna sedang. Kalau Anda belajar grammar, maka Anda mengatakan ini present continuous atau continuous tense.
Jadi, tapi saya berusaha untuk tidak memusingkan Anda dengan berbagai istilah. Yang penting kalau saya bilang sedang, berarti saya harus memakai to be atau kata bantu ditambah dengan verb ing. Jadi sekali lagi, kalau kita mengatakan kita tambahkan to be dengan kata kerja ing, maka bermakna sedang. Mari kita melihat contohnya. Contoh yang pertama adalah it is raining outside. Ya, saya bikin slide ini karena lagi sementara hujan deras ya di Makassar dan sudah banjir sekarang ini. So it's raining outside. Ini lagi sementara atau sedang hujan di luar. Kemudian contoh selanjutnya, we are running out of time. Kita ini sedang kehabisan waktu, dan ini bagi Anda yang ujian atau Anda sedang mengerjakan assignment tugas, Anda berkejar-kejaran dengan due date. Due date itu apa ya bahasa Indonesianya? Due date itu ya batas waktu, tanggal terakhir dikumpul, ya maka kita sering mengatakan kepada teman kita, we are running out of time. Kita kehabisan waktu, gitu ya. Kemudian ada juga he's talking to his father-in-law. He's talking to his father-in-law. Jadi he's talking to his father-in-law. Artinya dia sedang berbicara dengan mertuanya, dengan bapak mertuanya. He's talking to his father-in-law. Dia itu sedang berbicara dengan bapak mertuanya. Contoh yang lain, you are eating my cakes. Kau sedang makan kueku. Ya, mungkin karena orangnya sedang sementara mengunyah, kita mengatakan you are eating my cakes. Anda sedang memakan kueku. Gitu. Terakhir, she study English with Sir Awal. She study English with Sir Awal. Dia sedang belajar bahasa Inggris dengan Sir Awal. Jadi kata kuncinya, perhatikan, saya kasih di sini yang to be is, are, gitu ya. Boleh juga Anda mengatakan I'm talking to you. Ini sering sekali dipakai. I'm talking to you. Saya sedang ngomong dengan Anda. Biasa kalau ini salah satu hal yang paling sering dipakai ekspresi ini. Kalau kita sementara ngomong lalu orang tidak perhatikan, Anda mengatakan, "Hey, I'm talking to you." Saya sedang ngomong dengan kamu. Saya ulang, "Hey, I'm talking to you." Hey, saya sedang ngomong dengan kamu. Listen to me, dengarkan saya. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi artinya kalau to be ini am, is, are itu ketemu dengan ing, maka dia bermakna sedang. Jadi kalau Anda mengatakan sedang, pakailah bentuk ini. Seperti yang paling sering yang sering saya dengar itu I'm talking to you. Atau misalnya we are running out of time. Bisa juga mengatakan I'm running out of time. Dan saat ini karena musim hujan, kita sering mengatakan it's raining outside. Saran saya, hafal 1 atau 2 kalimat ini. Lalu 1-2 kalimat ini yang Anda jadikan sebagai pola. Seperti itu. Saya lebih suka belajar dengan kalimatnya daripada kita menghafal rumusnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin Anda berbeda, tapi ini salah satu cara yang saya pribadi sangat nyaman memakainya. Kemudian kita menghalalkan dengan memakai kata kerja ketiga. Maknanya di atau ter. Ya, verb 3 maknanya di atau ter. Contoh misalnya ini paling sering kita pakai, I was born, saya terlahir, atau saya dilahirkan. Anda mengatakan misalnya, I was born in Sengkang, saya dilahirkan di Sengkang. I was born in Jeneponto, saya dilahirkan di Jeneponto. Atau I was born in Java, Java ya, in Java. I was born in Java, saya terlahir di Java. Atau mau lebih keren lagi, I was born in Korea, saya terlahir di Korea. Jadi was born, jadi ada kata to be, was, kemudian bentuk ketiga, artinya terlahir atau dilahirkan. Ya, ini boleh memakai kata di, boleh memakai kata ter. Contoh lain, we are taught by Sir Awal. Kita diajar oleh Pak Awal atau kita diajar oleh Sir Awal. We are taught by Sir Awal. Kemudian, my girlfriend is proposed by my best friend. Kalau orang Makassar bilang ini dilace ini. Orang Makassar bilang ya ini dilace. My girlfriend, kekasihku itu dilamar oleh teman terbaikku. Ya, sekali lagi ya kalau apa ya? Ya, saya lupa, saya tidak terlalu tahu, tapi kalau di Makassar ini disebut dengan istilah dilaci, guys. Sangat menyedihkan kisahnya. My girlfriend is proposed by my best friend. Teman pacarku dilamar oleh teman terbaikku.
You are registered in my class. Anda terdaftar di kelasku. Nah, ini kalau Anda sekolah, ini sering dipakai nih. You are registered in my class, atau I'm registered in English class. I'm registered in architect class. I'm registered in math class. I'm registered in computer science subject. Boleh juga seperti itu. Ya, saya terdaftar. The door is closed, pintunya tertutup. The door is closed, so we cannot go out, sehingga kita tidak bisa keluar. Atau the door is locked, bisa juga lock, terkunci ya, LOCKED, lock, terkunci. Boleh juga. We will be taught by Sir Awal next semester. Nah, karena kita memakai Ken dan kawan-kawan, di sini kita memakai be, maka to be-nya atau kata bantunya adalah be. Lalu setelah be kita memakai kata kerja ketiga, taught. Jadi we will be taught by Sir Awal next semester. Kita akan diajar oleh Sir Awal semester selanjutnya. Will be taught by Sir Awal next semester. It could be finished by 2 o'clock. Ini bisa diselesaikan paling lambat jam 2. Can be finished, bisa diselesaikan, ya, atau could be finished, atau boleh juga kalau mau menekankan Anda mengatakan you must be finished, harus diselesaikan. Must be finished by 2 o'clock, harus diselesaikan paling lambat jam 2. Kira-kira seperti itu. Jadi santai saja. Yang terpenting kalau Anda memakai can dan kawan-kawan, ya pakai be. Will be taught, could be taught, must be finished, atau must be done, boleh juga. Tapi kata kuncinya can dan kawan-kawan ketemu dengan be. Contoh lain, the house has been abandoned by its owner. Rumah itu has been abandoned, telah abandon itu diabaikan. Boleh juga telah terabaikan oleh pemiliknya. Jadi rumah itu telah diabaikan atau terabaikan oleh pemiliknya. Ini kita memakai rumus perfect dan kita belum belajar perfect. Insya Allah setelah pertemuan ini, video selanjutnya kita akan belajar tentang perfect. Saya sekedar menunjukkan kepada Anda bahwa ada juga rumus pasif, ini istilahnya pasif ya, dengan memakai has been. Jadi kalau kata bantunya has adalah been. Saya sekedar menunjukkan ini. Tapi yang paling penting ini jarang sekali, ini agak jarang dipakai. Yang paling sering dipakai ini adalah yang to be is are dengan dengan to be can dan kawan-kawan, yaitu be. Jadi I was born, we are taught, my girlfriend is proposed by, you are registered, the door is closed, we will be taught, it could be finished. Ini yang sering, format-format yang seperti ini yang akan sering kita dapatkan. Yang has been abandoned itu juga sering, tapi tidak sesering yang sebelum-sebelumnya. Tapi sekali lagi saya menunjukkan ini sekedar untuk membuat kita sadar, oh ada juga ternyata yang seperti ini, ya. Oke. Conclusion, kesimpulan. Kata bantu tidak mungkin ketemu dengan kata kerja bentuk pertama dan kedua. Saya ulang, kata bantu haram hukumnya bertemu dengan kata kerja bentuk pertama dan kedua. Kata bantu itu hanya mungkin ketemu dengan kata kerja yang ditambahkan ing atau dengan kata kerja bentuk ketiga. Kata bantu bertemu dengan kata kerja ing itu bermakna sedang. Seperti kata it's raining, sedang hujan. We are running out of time, kita kehabisan waktu. Boleh juga Anda mengganti time-nya dengan kehabisan uang. We are running out of money, kita kehabisan uang. Bisa juga Anda ganti misalnya kita kehabisan tinta. We are running out of ink. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kata bantu bertemu dan kata kerja ketiga itu bermakna di atau ter. Contoh pada kata I was born, saya terlahir atau saya dilahirkan. Tinggal tambahkan apa di belakangnya gitu ya. I was born in Sengkang, I was born in Palopo, I was born in South Sulawesi, I was born in America, I was born in Europe, terserah. I was born in Africa, boleh juga. My girlfriend is proposed by my best friend, kekasihku dilamar oleh teman terbaikku. Jadi ini contoh bagaimana penggunaan to be bertemu dengan kata kerja ketiga yang bermakna di atau ter. Saya kira that's the end of our presentation. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya berharap Anda bisa memahami bagaimana penggunaan kata bantu ditambah dengan ing atau kata bantu ditambah dengan verb 3
yang bermakna sedang kalau verb ing, bermakna di atau ter kalau ketemu dengan kata kerja ketiga. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi bersama saya Sir Awal. Kita ketemu di video selanjutnya yang berbicara tentang have has. Ya, kita berbicara tentang have dan has. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.